Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah rahimakumullah. Selamat datang para penuntut ilmu. Marhaban bi thalibil ilm. Inilah perkataan Nabi SAW ketika menyambut seorang sahabat Nabi yang datang menanyakan ilmu kepada Nabi SAW. Maka Bapak Ibu, ya, tentu kita juga butuh untuk mempelajari agama kita. Illa man syahida bihaqqin wa hum ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang bersaksi dengan hak dan mereka mengetahui persaksian itu. Jadi mengetahui kalimat tauhid, mengilmuinya, meyakininya. Khususnya masalah-masalah usul, ya ikhwan. Ya. Agama kita ini ada masalah-masalah usul pokok yang harus kita yakini dan kita harus ilmui. Masalah akhirat. Ya. Oleh karenanya, ya ikhwan, Nabi SAW banyak-banyak mengingatkan kita tentang akhirat. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, awwalu ma nazala minhu suratul mufassal. Awal-awal yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah surah-surah pendek. Fiha dzikrun nar wal jannah, yang isinya menyebutkan tentang surga dan neraka akhirat. Falamma adzaban nasu ila Islam, maka ketika manusia sudah mulai kokoh keislamannya, maka Allah kemudian menurunkan surah-surah yang berisi halal dan haram. Ini menunjukkan ya ikhwan, perkara akhirat adalah perkara usul, perkara yang apabila kita sering mengingatnya, maka akan memudahkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memuji nabi-nabi yang Allah turunkan kepada kita. Dalam Quran Allah Taala memuji Nabi Ibrahim. Ya. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub dzawil aydi wal absar inna akhlasnahu bi khalisatin dzikrat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bagaimana hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang memiliki amalan yang besar dan memiliki pengetahuan. Inna akhlasnahu bi khalisatin dzikrat. Sesungguhnya kami memberi kekhususan kepada mereka akhlak. Apa akhlaknya? Yaitu senantiasa menyebut dzikrat, negeri akhirat. Mereka memiliki kekhususan akhlak yang mulia, yaitu apa? Senang menyebut-nyebut tentang akhirat. Senang gemar mengingatkan manusia tentang akhirat. Ini menunjukkan ya ikhwan, ya, keutamaan mengingat akhirat. Sampai-sampai Allah memuji nabi-nabi mereka, yaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Kenapa? Nabi ini senang mengingatkan manusia tentang negeri akhirat. Oleh karenanya ya ikhwan, kita lihat banyak-banyak ayat Al-Quran ya, mengingatkan kita tentang akhirat yang kemudian dikaitkan dengan akhlak. Ayat yang paling sering kita baca, ya, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang at-taffif, yang mutaffif itu orang yang curang. Alladzina idza kanu
Ala nasi yastafu. Jika dia membeli sesuatu, dia minta supaya disempurnakan takarannya. Wa idza kaluhu aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia yang menimbang, dia yang menjadi penjual, dia mengurangi takaran manusia, penjualnya, pembelinya. Apa kata Allah terhadap perilaku yang seperti ini, ya ikhwan? Allah Ta'ala lanjutkan ayatnya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan dari akhirat? Liyaumin 'adzim. Hari yang agung, hari akhirat, ya ikhwan. Masya Allah, ya. Allah ingatkan, makanya mengingat akhirat adalah jalan terbaik memudahkan kita untuk mudah melaksanakan perintah Allah dan mudah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengingatkan kita tentang mengingat kematian. Sebagaimana kita tahu bahwa kematian adalah pintu akhirat. Maka disebutkan ulama, man mata faqad qamat qiyamatuh. Barang siapa yang meninggal, maka sungguh tegak baginya hari kiamat. Maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa? Kematian adalah pintu akhirat. Maka orang yang sudah meninggal, maka akhiratnya sudah terbuka. Apa banyak sekali hadisnya. Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian mengingat apa yang bisa mencabut kenikmatan, yakni al-maut, jadi kematian. Bahkan Nabi pernah ditanya, ayyul mu'minina afdal. Nabi ditanya, mukmin siapakah yang paling afdal? Kata Nabi, ahasinuhum khuluqa, yaitu mereka yang paling baik akhlak. Wa ayyul mu'minina aqyas. Dan mukmin yang seperti apa yang paling cerdas? Ya. Mukmin yang paling cerdas siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil maut dzikra. Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan orang yang paling baik mempersiapkan ada apa setelah kematian. Ini orang yang cerdas, ya ikhwan. Maka mengingat-ingat kematian, ya, mengingat perjalanan akhirat, manfaatnya banyak sekali, ya saudara yang bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bikin dulu siapa? Ibu-ibu atau bapak? Ibu-ibu majelis ini ya. Ibu-ibu memang paling sering mengingat kematian, kan? Bapak masih panjang anak-anak ini. Ya, mau ini mau itu ya. Karena ya ikhwan, mengingat kematian ada banyak sekali maslahatnya. Ya, yaitu apa? Menyegerakan taubat. Ya, menyegerakan taubat. Untuk apa? Besok kita mau meninggal, sudah taubat sekarang. So bisa jadi tahun depan kita ingin bertobat, hati kita mengkhianati kita. Banyak orang yang ikhwan di masa tuanya hatinya mengkhianati dia. Ya, tidak mau dia bertobat. Yang kedua, memendekkan anak-anak. Ya. Kata Nabi SAW, manusia senantiasa tua tapi ada yang masih selalu muda. Yaitu apa? Ya, yaitu masalah harta, cinta kepada harta dan nafsunya selalu muda. Lihat orang-orang yang sudah tua, tanya mau kawin lagi Pak? Mau Ustaz ya. Dia enggak ingat umurnya sudah 70 tahun masih selalu masih muda dalam masalah umur dan masalah keinginan untuk mencari dunia. Yang ketiga, mengingat kematian, ya ikhwan, memberi semangat kita untuk ibadah. Ini penting sekali. Makanya ya ikhwani, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, memperbanyak, menyuruh kita untuk banyak-banyak berziarah kubur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fazuruha." Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi dulu awal-awal Islam, aku melarang kalian menziarahi kubur. Fazuruha, maka sekarang ketika Islam sudah kuat di hati mereka, ke dada mereka, sekarang ziarahi kubur, katakan. Wa innaha tudzakirukumul akhirah. Kenapa? Karena menziarahi kubur mengingatkan kalian tentang akhirat. Ya. Beda kita di Indonesia, Pak. Menziarahi kubur untuk apa? Ngarap berkah. Dari mana saya baca buku bagus sekali ya. Negara sukses, tauhid beres, negara sukses. Itu ada data-data. Negeri-negeri Muslim dengan jumlah kuburan keramatnya. Mesir yang menempati urutan tertinggi, ada 6.000 kuburan keramat. Lalu kemudian Irak ada 300 kuburan keramat.
Ya, di Sudan ada ratusan, bahkan ada yang dibentuk seperti kapal, lalu orang tawaf di situ. Anda bisa lihat di YouTube. Di Sudan apa di Ethiopia? Ya, di Suriah banyak juga. Ya. Di Indonesia tidak masuk di situ, mungkin karena terlalu banyak tidak masuk dalam datanya. Orang menziarahi kubur untuk apa? Mengingatkan akhirat, bukan dalam berkah. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Nabi menyuruh kita apa doanya ketika masuk kubur? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insya'allah bikum lalahiqun. Coba lihat. Ketika kita berziarah kubur doanya, sungguh kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Subhanallah. Maka kalau sering-sering antum menziarahi kubur, mau ingat mati. Sayangnya di Indonesia ini kuburan serem-serem semua. Wallahu a'lam, karena banyak setannya. Ya, kalau antum pernah ke Madinah, ke Mekah, Bapak, kita masuk kuburan Bapak, tidak ada sama sekali seremnya. Ya, sini masuk kubur kayaknya orang serem ya. Banyak setan yang berkeliaran di situ. Ya. Oleh karenanya ya ikhwan, masya Allah ya, mengingat makanya ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar al-Mubasysyirun minal jannah, fil jannah. Orang yang salah satu yang pernah dikabarkan Nabi masuk surga. Apa kata beliau? Beliau pernah menangis, ahib celaka. Min bu'di sabar wa qillatiz zad. Panjangnya perjalanan akhirat dan sedikitnya bekal. Siapa yang ngomong ini ya ikhwan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi beliau masih merasa bekalnya masih sedikit. Oleh karena itu ya ikhwani, saudara-saudara yang saya cintai ya, ini perjalanan akhirat adalah perjalanan yang tidak akan kembali kepada kita. Kita sering melakukan perjalanan pindah dari satu kota ke kota, tapi masih ada. Kita masih merindukan pulang kembali ke kerangka. Ya, 5 hari di kota orang kita pulang. Tapi ada satu perjalanan nanti ya ikhwan, tidak ada kata kembali. Dan perjalanan itu tiba-tiba bisa datang kapan saja. Perjalanan yang panjang ya ikhwan, mulai dari dicabut nyawa kita, lalu masuk dalam kubur alam barzah yang jutaan tahun, mungkin ribuan tahun kita akan di situ. Lalu menunggu pengadilan, dibangkitkan, menunggu panggilan. Disebutkan 40 tahun kita berdiri menunggu pengadilan. Masya Allah, itu bisa bayangkan 40 tahun berdiri menunggu dalam keadaan telanjang. Lalu ada mizan, lalu ada hisab, pembagian catatan, ada telaga, melewati sirat. Ujung perjalanan kita adalah surga atau neraka. Maka para ulama mengatakan tidak ada kata istirahat. Istirahat kapan? Istirahat nanti setelah saya pastikan 1 langkah kakiku sudah ada di surga, baru kita istirahat. Oleh karena itu ya ikhwan ya, masya Allah ya, perjalanan ini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Allah Ta'ala gambarkan, hatta idza ja'a ahaduhul maut qala rabbirji'uni. Ketika salah satu dari mereka didatangi kematian, mereka mengatakan, ya Allah kembalikan aku. Wah ya, siapa mereka ini? Mereka yang telah ada di kubur. Ya ikhwan ya, kita yang masih hidup jangan sia-siakan umur ini. Karena ada miliaran jutaan manusia di alam kubur pengen hidup kembali seperti antum sekarang. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan bima taraktu. Yaitu agar aku bisa kembali beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Dia ingin pulang ke dunia hanya sekadar ingin sholat di Baitul Jihad, yang dulu dia sia-sia, dia nggak pernah berjamaah. Hanya karena ingin mengeluarkan sedekah, hanya ingin beramal, ingin sujud 1 kali. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap permintaan ini? Innama kalimatul huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya itu hanya kalimat yang dia ucapkan. Omong no enggak bisa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala katakan sesungguhnya di hadapan mereka ada barzah, ada dinding, makanya itu alam barzah antara dia dengan dunia. Makanya ya kawan, ini menunjukkan dalil bahwa tidak mungkin ada orang yang sudah meninggal kembali hidup. Ini dalil yang kuat, telak sekali. Sebagaimana banyak orang yang meyakini bahwa pada hari-hari tertentu ruhnya si almarhum akan kembali ke, ada hari ke-7 dia di teras rumah, hari ke-100 dia masuk ke dalam ini, nanti hari ke-1000 dia masuk WC. Gimana ya? Ini keyakinan yang batil. Kenapa? Barzah, dia tidak mungkin. Dia di dalam dinding yang mengantaranya sangat kuat. Tidak mungkin dia bergilir-gilir. Ada yang gentayangan ya, jadi pocong katanya. Ini tidak mungkin. Oleh karenanya ya ikhwan ya, masya Allah,
perjalanan ini perjalanan yang sangat berat. Makanya mengingat ini adalah anjuran dalam agama kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hadid, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah telah datang saatnya bagi kalian untuk tunduk khusyuk hatimu mengingat Allah dan tunduk kepada apa-apa kebenaran yang Allah Ta'ala turunkan. Dan janganlah kalian, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi seperti orang-orang ahlul kitab yang telah berlalu bagi mereka waktu lalu hatinya keras. Hatinya keras. Mengapa hatinya keras ya ikhwan? Ada dua. Tidak pernah berzikir menyebut nama Allah. Yang kedua, tidak pernah memikirkan apa-apa peringatan yang Allah turunkan kepada kita. Itu tidak pernah belajar agama. Wa ma nazala minal haqq, tidak pernah. Maka hatinya keras. Subhanallah ya ikhwan. Ini orang-orang yang hatinya keras, akhirnya mengingat akhirat sudah tidak mempan. Diingatkan tentang surga tidak mempan. Diingatkan tentang neraka, apa itu neraka? Kita ceritakan tentang surga. Ada seorang bercerita kepada saya, ada ya, ketika dia berceramah bahwa salah satu pohon tanaman di surga ada kurma. Ada seorang ibu-ibu tanya, Ustaz, tidak ada pohon yang lain, kenapa? Saya kebetulan diabetes, tidak cocok dengan makan dia. Dikatakan surga itu bertingkat-tingkat, 100 tingkat. Dia bilang, Ustaz, saya ketinggian, takut ketinggian, jangan terlalu tinggi, katanya. Diceritakan tentang surga dan neraka tidak mempan, karena hatinya keras. Kenapa? Tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan surga, wa ma nazala minal haqq, tidak pernah lupa dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwan ya, penting ya mengingat-ingat. Lihat bagaimana Hamzah, seorang sahabat Nabi SAW, merasa diri munafik. Ya, bagaimana hebatnya beliau. Kata beliau, dia datanya Abu Bakar, kenapa Hamzah? Saya munafik. Kata Abu Bakar, kenapa bisa? Kata beliau, lihat Hamzah, lihat wahai Abu Bakar, apabila aku berada di sekitar Nabi memberikan tausiah, maka seakan-akan aku melihat surga dan neraka dengan mata kepala. Ka'anni ra'yal 'ain. Seakan-akan surga di depan mata. Lihat hebatnya beliau. Tetapi apabila kembali ke rumah bertemu dengan keluarga, pada sina katsiran, kami lupa semua itu. Ini aku munafik kalau begini. Tapi lihat dahsyatnya para sahabat. Bagaimana surga dan neraka, akhirat itu betul-betul menghujam ke dadanya. Sehingga itu memotivasi dia untuk beramal soleh. Sehingga memotivasi dia untuk menyegerakan bertobat. Memotivasi dia untuk mempersiapkan diri, membekal perjalanan apa kita ke akhirat nanti. Oleh karena itu ya ikhwan, ini nasihat berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita. Penting sekali Pak, tema-tema akhirat ini penting. Sekarang manusia, kita lihat apalagi zaman sekarang, orang banyak terfitnah dengan syubhat dunia, syahwat dunia. Ya, orang mengumpulkan harta, lupa akhirat. Lihat bagaimana orang korupsi gila-gilaan. Lihat bagaimana orang berzina, seperti selingkuh, tidak lupa kalau dia akan meninggal. Ya, makanya penting diingatkan tentang keyakinan tentang akhirat. Maka tidaklah orang yang mudah bermaksiat kecuali karena apa? Keyakinannya kepada akhirat lemah. Maka antum perhatikan, Nabi SAW senantiasa menggabungkan iman kepada Allah dan iman kepada akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Oleh karenanya, ya, saya ingatkan bagaimana nasihat para ulama tentang dua nikmat yang paling sering disia-siakan manusia. Bahkan ini hadis Nabi dan hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas." Dua nikmat yang paling sering manusia lalaikan. Nikmat apa itu, ikhwan? As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ya, mengisihati kita. Innam ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam, sungguh kali ini adalah terdiri dari hari-hari. Kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'd. Setiap kali harimu berlalu, maka sebagian dirimu berlalu. Sufyan Ats-Tsauri, orang tabi'in yang lain, beliau berkata, innama anta ayyamun ma'dudah, sungguh kalian bagaikan hari-hari yang dapat dihitung. Fa idza dhahaba yawm,
dhahaba. Jika hari berlalu maka berlalu juga kehidupan. Wa yushaku idza dhahaba al-ba'du ay yadhhaba al-kullu anta ta'lam fa'amal. Maka hampir-hampir sebagian harimu berlalu, namun engkau merasa seluruh yang ada padamu ikut pergi. Oleh karena itu beramal. Dalam sebuah hadis ini derajatnya hasan li ghairi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal. Hal tantadziruna, apakah kalian menunggu? Apa ya ikhwan? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam miskinan munsiyan. Menunggu miskin yang kemudian membuatmu lupa. Wa ghaniyan mutqiyan, atau menunggu kaya yang membuat melampaui batas. Atau waharaman muhjizan, atau masa tua yang membuatmu lemah. Ya, wa maradan mufsidan atau munafidan, dan sakit yang membuatmu lemah. Apalagi menunggu Dajjal, menunggu hari kiamat, dan seburuk-buruk yang ditunggu adalah Dajjal dan hari kiamat. Jangan menunggu ini, ikhwan. Oleh karenanya, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, ya, ada sebuah perkataan yang selalu saya ingat, ya, yaitu apa? Ya, al-waqtu kas-sayf fa in lam taqta'uhu qata'. Ya, waktu itu bagaikan pedang, maka jika engkau tidak menggunakannya, maka pedang itu akan memotong. Ini ya ikhwan, ya. Subhanallah. Dan juga ada nasihat yang lain, wa nafsuk, kata beliau, jika dirimu demi jiwamu, wa in ashgaltaha bil haqq, ya, apabila tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, wa illa ishtagalatka bil batil, maka kalian akan sibuk dengan yang batil. Itu saja ya. Kalau kita tidak sibuk mencari ilmu, maka kita tidak maka sibuk dengan dosa. Kalau orang sibuk dengan kebaikan, maka dia akan lupa dengan keburukan. Tapi kalau orang sibuk dengan keburukan, dia akan lupa dengan kebaikan. Hanya dua itu ya, kawan. Oleh karenanya, ya, pada kesempatan yang berbahagia, kita akan membahas tentang, ya, bagaimana perjalanan akhirat itu. Ya, kawan, yang pertama, ya, ada apa setelah kematian? Yang pertama tentu yang akan kita lalui adalah saat-saat kita dicabut nyawa kita, ya. Dan ini, masya Allah ya ikhwan, ada yang disebut dengan sakarat. Setiap kita inna lil mauti, kata Nabi SAW ketika akan meninggal, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Setiap kematian ada sakarat. Itu proses apa? Proses dicabutnya nyawa kita. Dan tidak ada yang bisa merasakan kecuali, tidak ada yang bisa menggambarkan sakitnya kecuali orang yang pernah merasakan. Hanya bisa digambarkan. Ada yang mengatakan seperti lebih sakit daripada dicincang-cincang dengan pedang. Untuk bisa bayangkan ya ikhwan, kalau kita tertusuk duri, terasa sakit Pak ya. Yang sakit dagingnya atau ruh kita yang sakit? Ruh atau badan kita atau ruh kita yang sakit ya Pak? Tentu ruh kita yang sakit. Kalau ada mayat lalu dipukul-pukul, apa dia sakit? Tidak sakit, karena ruhnya sudah tidak ada. Ya. Bagaimana kiranya kalau yang ruh yang merasakan sakit itu yang dicabut? Itu bisa bayangkan. Maka sebagian ulama menggambarkannya dengan kalimat yang sangat dahsyat, seperti duri yang dimasukkan ke dalam daging lalu dicabut. Ya. Sakitnya luar biasa. Sehingga mereka saking sakitnya mereka tidak ada yang bisa berteriak. Kalau orang sakit masih bisa berteriak, itu masih bisa, masih bagus. Sakit itu masih belum terlalu. Tapi kalau sudah tidak bisa berteriak, kenapa? Dayanya hilang. Karena sakitnya luar biasa. Seluruh persendian sakit, dari ujung kaki sampai ke atas. Sakitnya luar biasa. Dan ini proses rintangan pertama yang kita lalui, ya, dalam perjalanan akhirat adalah sakaratul maut. Oleh karenanya ya ikhwan, ada hal-hal yang terjadi disebutkan dalam banyak nas, ya, sebelum kita dicabut nyawa. Salah satunya adalah hadis yang sangat masyhur, yaitu hadis wali. Ya, ketika Allah berfirman dalam hadis kursi, ya, salah satunya ya ikhwan tentang hadis wali, yaitu waliullah yang dicintai Allah. Ya, salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atah." Aku tidak pernah bimbang, Allah bimbang. Kita lihat nanti, jangan salah paham tentang kebimbangan ini. Ya, tidak pernah aku merasa bimbang, kata Allah. Ya, kecuali ketika aku, sebagaimana ketika aku akan mencabut jiwanya seorang mukmin.
Di mana mukmin? Di mana bimbangnya? Kenapa? Allah mencintai hambanya. Dan Allah mencintai apa yang dicintai hambanya. Itu kalau sudah menjadi waliullah. Siapa mereka yang jadi waliullah? Kata Nabi, kata Allah dalam sini adalah mereka yang melakukan kewajiban-kewajiban. Ya, mimma tarattu. Ya, dan yang kedua dia menambah dengan yang sunnah-sunnah, nawafil. Ya, makanya jangan salah paham dengan wali-wali, Pak. Oh, ini waliullah, tapi tidak pernah sholat Jumat. Ya, ada cerita ya, ini cerita dari Ustaz. Katanya ada orang yang mengaku tidak pernah sholat Jumat di masjid. Kenapa? Dia sholat Jumat di Mekah. Maka ada seorang saya rela tidak sholat Jumat demi untuk meneliti orang ini. Gara-gara ini meneliti orang ini, dia tidak sholat Jumat. Maka dia perhatikan, pada saat khutbah Jumat langsung dia pergi ke rumahnya. Ternyata dia dapati sang dukung sedang main piano di rumahnya. Katanya sholat Jumat di Mekah. Ini bukan wali Allah. Wali Allah adalah mereka apa? Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, waliku adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu. Yaitu hal-hal yang aku wajibkan dan hal-hal yang aku sunnahkan. Itu wali Allah. Dan kalau sudah menjadi wali Allah, apa-apa yang kita cintai dicintai Allah. Dan apa-apa yang kita benci Allah juga benci. Maka termasuk kematian. Siapa di antara kalian, di antara kita yang tidak suka, yang menyukai kematian? Tidak ada. Semua kita ingin hidup. Maka Allah pada saat ini mencabut nyawa hamba orang mukmin yang Allah cintai. Dia bimbang. Kenapa? Dia ingin cabut nyawanya, tapi dia tahu orang ini tidak suka, maka dia berbimbang. Tapi karena harus dicabut nyawanya, karena apa yang membuat dia tidak suka, maka Allah juga tidak suka. Demikianlah kalau orang sudah menjadi wali Allah. Yaitu apa tadi? Melaksanakan yang wajib dan menambahkan yang sunnah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, kata Nabi SAW, senantiasa syaitan akan menghadiri dan mendekati orang yang akan mati. Hati-hati makanya. Ketika mendapati orang yang sakaratul maut, jangan ditinggalkan sendiri ya ikhwan. Proses sakaratul maut adalah proses yang sangat menentukan. Maka Nabi SAW mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ma mata alaihi. Manusia akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana kondisinya ketika dia meninggal. Ya ikhwan, kalau ada orang tua kita meninggal, Masya Allah, saya pernah diminta mentalkirkan orang ya. Anak-anaknya di depan rumah dia main gitar. Orang tuanya sedang meregang nyawa di dalam, dia anaknya main gitar. Ada satu orang sih main gitar. Saya bilang, kenapa ini siapa nih? Ini anak yang paling muda. Tapi dia ini anak orang tua. La ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Karena orang yang sedang sakaratul maut akan didekati oleh syaitan untuk digelincirkan. Kenapa? Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka Imam Ahmad rahimahullah taala diriwayatkan ketika dia sakit keras ditunggui oleh anaknya Abdullah. Maka suatu ketika dalam keadaan mengingat dia katakan ba'du. Sebentar, belum. Anaknya heran, kenapa ini ayah saya mengatakan ba'du? Maka setelah dia siuman, dia tanya, wahai ayah, kenapa tadi kau mengatakan ba'du? Kenapa? Nanti. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, tadi ada syaitan datang di ujung kamar ini. Dan dia berkata kepadaku, ya Ahmad, fuzta alaih. Wahai Ahmad, kau telah menang dengan saya. Kata Ahmad, belum. Coba lihat. Sampai detik terakhir syaitan terus bertempur. Kenapa dia katakan fuzta alaih, kau sudah menang? Untuk memasukkan rasa ujuk di dalam diri Ahmad. Imam Ahmad, oh hebat, menang kamu. Coba kalau Imam Ahmad, iya betul saya sudah menang. Padahal belum. Pertarungan akan terjadi pada saat sampai detik-detik terakhir. Dari awal kita lahir, kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap bayi yang lahir itu akan menangis. Kenapa? Karena ditusuk setan. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hambaku hanif, bersih, suci, bertauhid. Faja'atu syaitan. Maka syaitan mendatangi mereka. Ya. Lalu kemudian syaitan menggelincirkannya. Jadi sejak bayi lahir, syaitan sudah datang memproklamasikan permusuhan. Dia tusuk kita. Untuk apa? Agar dia tahu bahwa kita musuh. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai detik-detik kematian. Subhanallah. Makanya ya ikhwan ya, ini syaitan musuh kita. Fattakhiluhu aduwa. Kata Allah, jadikan dia musuh. Dari sejak kita lahir dia sudah tusuk kita. Sampai kita hidup, dia senantiasa yaqudu ala turuqi ibn Adam. Kata Nabi SAW, dia akan duduk di jalan-jalannya anak cucu Adam. Setiap kita lewat dia ada di situ. Apalagi mau pergi pengajian ke masjid, ada aja Pak. Ya, dibikin ngantuk lah. Siapa ustadznya? Wah, ini nggak enak ustadznya. Nggak lucu ya. Adalah macam-macam ini. Ini enak, ini lebih baik boys pagi-pagi hari Minggu. Ya. Banyak nih, jalan-jalan kebaikan banyak setannya.
idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Apabila aku membaca Quran, ada kekhususan khusus baca Quran, ada sunnah membaca ta'awudz, a'udzu billahi. Mengapa ya ikhwan? Khusus membaca. Kenapa? Karena syaitan tahu Al-Quran adalah petunjuk terbaik. Maka seorang mukmin jika sudah baca Quran, syaitan sudah akan kuat. Makanya tidak dibiarkan kita baca Quran. Maka Allah perintahkan sebelum baca Quran, fasta'idz billah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena dia pasti. Coba aja Pak, terutama menuntut ilmu. Coba lihat kalau khutbah Jumat berlangsung. Tadinya kita nggak ngantuk, apalagi sudah nyantar di bawah kipas angin. Lama-lama masuk ke alam gaib semua jamaahnya. Anehnya, sudah sholat Jumat hilang ngantuknya. Kalau siapa yang bikin ngantuk tadi? Aku baca Quran, Pak. Karena kalau kita baca Quran, baru alif lam mim, baru 1-2 ayat, kayaknya berat sekali kan? Karena syaitan tahu jika antum baca Quran, ini petunjuk terbaik. Maka dihalangilah kita untuk tidak jangan sampai baca Quran. Dihalangi generasi muda kita untuk ngaji, baca Quran. Masya Allah. Padahal Allah Ta'ala sudah katakan, ya, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kenapa tidak ada yang mempelajari? Dimudahkan. Itulah tadi syaitan. Ya. Ini dia. Lalu pada saat sakaratul maut, ya, ini hal yang sangat menentukan ya ikhwan. Ya, makanya kita harus cari husnul khotimah ya ikhwan. Ya, karena manusia akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal. Sebagaimana dia meninggal, maka sebegitulah Anda akan dibangkitkan di hari kiamat. Maka hati-hati kita bermaksiat ya. Jikalau ketika sedang bermaksiat tiba-tiba dicabut nyawa kita, apa yang kita lakukan? Mungkin antum 20 tahun sholat, tiba-tiba berikrar, saya minggu ini saya nggak sholat dulu deh, capek. Ya saya pray dulu satu. Tiba-tiba 1 minggu itu Anda dicabut nyawa kita. Maka ini su'ul khatimah. Nah, karenanya ya ikhwan ya, kenapa taubat tidak akan diterima kalau sudah nyawa sudah ditemukan. Inna Allah yaqbalu taubat ma lam yughayyir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat manusia selama belum nyawa ditemukan. Makanya ketika Fir'aun ya sudah akan tenggelam, dia ta'amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Rabb Musa. Tapi terlambat. Makanya Jibril mengatakan, wahai Muhammad, seandainya kau lihat waktu itu, saya mengambil lumpur hitam dan saya taruh di mulutnya. Supaya apa? Saya khawatir dia diampuni oleh Allah. Coba lihat. Malaikat Jibril ketika melihat Fir'aun sudah mau bertobat, dia mengambil lumpur hitam, ini hadis yang sahih, lalu kemudian dijijil di mulutnya. Dia khawatir Allah mengampuni dosanya, karena ini orang luar biasa sekali dosanya. Ya, tapi terlambat. Ya, makanya ya ikhwan ya. Dalam hadis yang sangat panjang ya ikhwan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, salah satu anak muda ya dalam Islam. Ya, Nabi SAW bersabda, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya. Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Panjang sekali hadisnya ikhwan, tapi tidak apa-apa kita coba. Ya. Kata Nabi SAW, kata Al-Bara, suatu ketika kami menguburkan jenazah dari salah seorang Ansar. Maka ketika selesai penguburan jenazah, maka Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Wa ka'anna 'ala ru'usina at-tayr, seakan-akan di atas kepala kita ada burung. Maksudnya mereka hening, dia bergerak sama sekali. Ya. Lalu kemudian Nabi berkata begini, Ista'idzu billahi min 'adzabil qabr. Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur, sampai 3 kali. Ya, bahkan ya ikhwan, salah satu doa tasyahhud kita sebelum kita salam kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Para ulama khilaf tentang hukum membacanya, tapi sebagian ulama mengatakan hukumnya membaca wajib karena ada perintah Allah, perintah Nabi SAW. Nabi pernah memerintahkan apabila engkau bertasyahud fasta'idz, maka hendaklah engkau berlindung dari 4. Ya, termasuk azab kubur di sini. Sebagian ulama mengatakan wajib membacanya. Bahkan Imam Tawus, seorang tabi'in, menyuruh anaknya mengulangi sholatnya ketika dia tidak membaca ini. Kita tahu Bapak, tasyahud terakhir ada berapa bacaan Pak? Ada 4 bacaan. Yang pertama tasyahud, yang kedua sholawat, yang ketiga berlindung dari 4 perkara ini, dan yang keempat doa apa saja sesuai yang kita pilih.
Maka hendaklah seorang memilih doa. Berdoa sebelum salam termasuk doa-doa yang waktunya mustajab. Duburus shalah, yaitu akhir dari salat. Maka 4 ini kalau tasyahud hukumnya wajib. Salawat, pendapat yang kuat ini juga hukumnya wajib. Nah yang ketiga, berlindung dari 4 perkara ini. Salah satu adalah kubur. Sebagai ulama mengatakan wajib juga. Maka antum kalau mau salam harus baca ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya, minta. Walaupun jumhur mengatakan itu tidak wajib, ya hanya sunnah. Tapi sebagian Imam Tawus mengatakan wajib. Sampai-sampai dia menyuruh anaknya ulangi sholat. Karena engkau tidak membaca doa meminta perlindungan dari 4 perkara ini. Maka Nabi SAW mengatakan istaizu, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya ikhwan, azab kubur adalah azab yang sangat pedih. Ya, kata Nabi SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala ya, ketika menguburkan jenazah dia menangis terus. Maka orang berkata, ya Utsman, katanya, ya, engkau diingatkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi jika engkau melihat kubur, engkau menangis. Kata Utsman bin Affan, bagaimana saya tidak menangis? Karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama manusia dalam perjalanan akhirat. Jadi ikhwan, kalau perjalanan banyak akhirnya terminal pertama itu kuburan, alam kubur. Maka Nabi mengatakan, fa in naja, apabila dia selamat di sini, fa ma ba'dahu aisar, maka sesudahnya perjalanannya akan mudah. Fa in lam yanju, apabila dia tidak selamat, fa ma ba'dahu asyad, maka perjalanannya akan berat ya ikhwan. Perjalanannya akan berat. Itu sebabnya ya ikhwan, Nabi SAW memerintahkan kita berlindung dari azab kubur. Karena azab kubur menentukan perjalanan panjang akhirat kita. Ya. Oleh karenanya, ya, ada sunnah sebelum kita meninggalkan kubur. Ya, kata Nabi, biarkan sejenak sesudah dikuburkan, biarkan sejenak sepanjang waktu onta disembelih dan dipegang. Kira-kira 10 menit, 15 menit. Ya, sesudah itu kemudian kita berdoa. Kata Nabi SAW, ya, salu akhukum at-tathbit. Mintalah kepada Allah, kepada saudaramu keteguhan hati. Li'annahu al-ana yus'al, karena hari ini, sekarang ini dia sedang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan, ini mari kita lihat. Hadisnya banyak sekali. Lalu kemudian Nabi mengatakan, innal 'abdal mu'mina, sesungguhnya hamba yang beriman, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah, apabila dia sudah mulai terputus dengan dunia dan menghadap akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka akan turun malaikat dari langit. Bukan malaikat maut ya, malaikat, para malaikat. Bidul wujuh, wajahnya putih. Ka'anna wujuhahum asyams, seakan-akan seolah-olah wajah mereka seperti matahari. Ma'hum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Jadi kalau ada orang mukmin yang meninggal ya kawan, ada malaikat yang mendahului malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut ada malaikat yang turun membawa kain kafan. Ya. Siapa mereka? Malaikat yang wajahnya putih berseri-seri. Ya. Lalu kemudian hatta yajlisu minhu maddal basar, maka mereka duduk di sepanjang matanya memandang sang orang yang akan dicabut nyawanya. Ya, makanya ya kawan, masya Allah, orang mukmin pemandangannya sebelum meninggal, pemandangan yang apa? Malaikat yang datang, malaikat yang baik, malaikat yang wajahnya berseri-seri. Ya. Sepanjang mata memandang, dia duduk di sekitarnya. Tsumma yaji'u malakul maut, lalu kemudian malakul maut datang di arah kepala. Makanya ya, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa malaikat maut itu namanya malaikat Israel. Ya, ini ada kemungkinan cerita Israelia. Nah, tidak ada dalil bahwa ada lagunya kan dulu waktu kita kecil. Ya, malaikat yang maut apa? Malaikat Israel. Tidak ada. Ya, malaikat apa? Malaikat maut. Sebagian ada malaikat diberi nama, sebagian kita tidak tahu, hanya tugasnya saja. Seperti malaikat mungkar dan nakir. Memang Nabi mengatakan ada disebut satu mungkar yang disebut dengan nakir. Yang lain hanya tugasnya ini. Yang disebut siapa? Malaikat Jibril. Siapa lagi? Mikail, Israfil. Yang lain tidak disebut-sebut namanya. Termasuk malaikat maut. Ya. Dia duduk di atas kepala manusia, kepala orang-orang yang beriman ini. Fayaqulu
Maka dia berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju keridhaan Allah dan ampunan Allah dengan penuh kelemahan diri. Ya. Wa takhruju tasilu kama tasilu qatratu min fisiqa fa ya'khudha. Maka jiruhnya pun keluar seolah-olah keluarnya seperti air keluar dari mulut teko. Sekarang sudah ada jarum teko. Jadi kalau teko dikeluarkan sangat lembut sekali. Inilah jiwa rohnya orang beriman. Bahkan dikatakan ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Dalam ayat lain ya ayyatuhal nafsul thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluar dengan penuh kelemahan lembutan. Ya. Lalu dia fa'akhadha lam yad'uha bi yadihi tarfat 'ain. Maka malaikat tadi yang sudah membawa kafan tidak membiarkan ruh yang ada di malaikat maut walaupun sekejap mata, langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kafan. Lalu dibawa ke atas langit. Singkat cerita Pak ya. Di langit pertama, ya, para malaikat yang ada penduduk langit mengatakan, siapa yang kau bawa? Maka disebutkan dengan namanya yang paling baik. Maka semua penduduk malaikat yang ada di atas langit mendoakannya, mensolatkan. Bayangkan, Masya Allah. Langit kedua seperti itu. Ada berapa langit Pak? Ada berapa langit? 7 langit. Jadi langit pertama dulu baru ada air. Langit kedua air. Langit ketiga air. Langit keempat jadi selalu ada air. Baru saja langit ketujuh air. Sudah langit ketujuh apa ya kawan? Sesudah langit ketujuh ada apa? Ada air terus? Hah? Kursi, betul sekali. Apa itu kursi Pak? Lain. Arsy dan kursi beda. Kursi mawdi'ul qadamain, yaitu tempat berpijaknya kaki. Ya, yang antara 7 langit saja dengan kursi ini perbandingannya seperti koin yang dilempar ke lapangan bola. Masya Allah ya ikhwan, bagaimana besarnya kursi itu. Langit pertama saja belum bisa kita ketahui semua. Ya, teleskop yang paling canggih belum bisa mengetahui semua yang ada. Ini langit terdekat, baru langit terdekat saja. Itu luar biasa. Kita hanya baru tahu Bima Sakti, galaksi yang ini, galaksi yang itu, yang lewat teropong. Maka Allah Ta'ala katakan, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah apa yang kau lihat dan apa yang kau tidak lihat. Langit persaingan belum semua kita bisa jelajahi dengan teleskop mata. Bagaimana langit kedua? Yang Allah Ta'ala akan gulung dengan tangan kanan di hari kiamat. Was-samawati matwiyatun bi yamin. Bagaimana? Masya Allah. Lalu kursi di atas kursi ada arsy. Arsy adalah makhluk yang paling agung. Makanya Nabi sering berdoa kepada Allah, Rabbul Arsyil Azim, Rabb arsy yang agung. Nah, dan tidak layak seorang sombong. Bumi ini kecil sekali Pak. Tidak ada apa-apanya bumi. Dibanding langit pertama saya tidak ada apa-apanya. Bagaimana sampai langit yang lain? Nah, ya ikhwan, ya setiap langit ditanya siapa dia, didoakan. Bayangkan ya ikhwan, 40 orang saja mensolatkan jenazah kita, mendoakan kita. 40 orang ini tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya, mudah-mudahan tidak cukup sulit mendapatkannya di kerangka Pak ya. Kalau ada orang meninggal, 40 orang mensolatinya dan 40 orang ini tidak pernah melakukan kesyirikan, Allah akan mengampuni dosanya. Cuma ini. Maka berdoalah kepada Allah Bapak, semoga kita meninggal di negeri kaum muslimin. Ya. Makanya ulama membenci tinggal di negeri orang kafir. Kenapa? Kalau kita meninggal, tidak ada yang sholatin kita. Ya, kalau kita meninggal, 40 orang saja mensolati kita dan orang ini soleh, tidak pernah melakukan kesyirikan, Allah akan mengampuni itu. Bagaimana kiranya ribuan malaikat di atas langit mendoakan kita? Ya, sampai langit kedua, sampai langit ketujuh, lalu Allah Ta'ala katakan kepada malaikat, kembalikan dia, ya, catatlah kebaikannya di kitab apa Pak? Kitab Illiyin. Lalu kemudian dikembalikan dia rohnya ke jasadnya yang ada di dalam kubur. Nah. Lalu sesudah dalam kubur, dia akan didatangi oleh 2 malaikat. Malaikat ini disebutkan dalam hadis sekarang syadidul intihar, ya, keras bentangannya, wajahnya tidak menampakkan kasih sayang. Ya, semua akan didatangi dan ditanya. Ya, pertanyaan pertama yang akan ditanyakan adalah, sudah tahu Pak, kisi-kisi pertanyaan dalam kubur. Kisi-kisi nggak tahu dan ingat, pertanyaan dalam kubur tidak ada remedial. Antum gagal, sudah gagal. Marabbuka. Orang mukmin berkata, Rabbi Allah. Rabbu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Lalu ditanya lagi, ma dinuka? Fayaqulu dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Ditanya lagi, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Ditampakkan gambarnya Nabi SAW. Bagaimana menurutmu laki-laki yang telah diutus kepadamu? Beliau mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ikhwan, yang menjawab ini bukan mulut kita. Yang menjawab adalah realisasi itu semua ketika kita di dunia. Orang yang bisa menjawab Rabbi Allah adalah mereka yang merealisasikan nilai-nilai dan syarat-syarat tauhid. Memang betul Pak, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Pintu surga, makanya Imam Wahab Al-Munabbih rahimahullah ta'ala ketika dikatakan kepada dia bahwa kunci masuk surga adalah apa? La ilaha. Beliau mengatakan betul, tapi setiap kunci pasti ada gerigi, betul gak Pak? Maka kunci kalau tidak ada geriginya, bagaimana bisa membuka pintu? Maka kalimat tauhid juga punya gerigi. Apa geriginya Pak? Pertama, mengilmui kalimat ini. Kalau cuma sekedar tahu saja tapi tidak tahu ilmunya, bagaimana? Makanya harus dipelajari Pak ini tauhid. Yang kedua, sesudah mengilmui, meyakini. Karena ada orang mengilmui tapi tidak yakin. Seperti siapa? Orientalis. Dia mengetahui banyak ilmu Islam tapi tidak yakin. Ya, yang ketiga sesudah yakin kira-kira apa? Al-qabul, menerima. Hatinya menerima, betul ini. Karena ada orang mengilmui dan meyakini tapi tidak menerima. Siapa contohnya Pak? Abu Thalib. Ya, dia pasang syair di Ka'bah. Wahai ponakanku, ya tidak ada agama yang terbaik menurut saya adalah kecuali agamamu. Tapi kalau bukan saya takut dicela oleh kaumku, maka saya sudah memilih agamamu. Dia mengilmui dan meyakini, tapi dia tidak menerima. Sesudah menerima apa Pak? Menerima ini amalan hati. Al-inqiyad, melaksanakan dengan patuh. Anggota badannya mematuhi semua realisasi tauhid. Allah Ta'ala katakan A, ya A, sami'na wa ata'na. Itu nilai tauhid. Lalu sesudah merealisasikan al-inqiyad apa Pak? Al-ikhlas, jujur, ikhlas, ya tidak terpaksa. Lalu kemudian sudah ikhlas apa Pak? Sidak, jujur. Lalu sesudah jujur, lalu kemudian mahabbah, mencintai kalimat tauhid. Subhanallah. Ini geriginya ya kawan. Yang dia makanya orang yang tidak bisa merealisasikan tauhid itu dia tidak bisa menjawab Rabbi Allah. Ya. Lalu yang madinuka, apa agamamu? Lalu apa? Nah, maka sesudah dia bisa menjawabnya ya ikhwan, maka maka didatangkanlah seorang laki-laki yang sangat tampan. Nah, dia bertanya, siapa kamu? Nah, saya adalah amalmu. Dengan wangi yang sangat wangi sekali, dan saya adalah amalmu. Nah, maka dia pun sejak saat itu dihamparkan pintu neraka, ya, pintu surga, ya, seakan-akan dia melihat tempatnya di surga. Maka setiap hari, maka Nabi SAW mengatakan, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah, al-qabru kubur itu bisa jadi merupakan taman-taman surga atau lembah-lembah lubang neraka. Waliyadzubillah. Maka orang mukmin sejak itu dia bisa menjawab dengan baik, maka dibukakan, dihamparkan pintu surga, sehingga dia bisa melihat tempat di surga. Sehingga apa dia katakan? Ya Allah, aqimis sa'a, ya Allah, segera tegakkan hari kiamat. Subhanallah. Nah, baik. Hadis selanjutnya. Adapun jika abdal kafir, hamba yang kafir, apabila sudah saatnya dia harus berpisah dengan dunia dan menuju akhirat, maka dia didatangi juga malaikat. Tapi ini sudul wujuh, wajahnya hitam. Ma'hum al-musuhu fayajlisuna minhum muddal basar. Maka dia membawa kain kafan, ya, dari api neraka dengan bau bangkai, seburu-buru bangkai yang seburu-buru wangi, bau. Lalu dia duduk di depannya sepanjang mata yang memandang. Bagaimana tidak tersisa? Udah sakit sakaratul maut, melihat pemandangan yang sangat buruk itu. Luar biasa. Melihat wajah-wajah malaikat yang wajahnya hitam duduk di sekitar. Maka datanglah malaikat maut. Apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang buruk. Ya, ukhruji, keluar kamu. Ya. Ya ayyuhan nafsul khabithah, wahai
jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan Allah dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dikeluarkan seolah-olah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti besi yang bercabang yang dikeluarkan dari sebuah daging yang sangat keras. Maka ya ikhwan, tidak sampai lama para malaikat yang tadi yang membawa kain kafan mengambilnya dan dia ditolak. Dan baru di langit pertama ditolak. Siapa dia? Ini disebutkan dengan nama yang paling buruk, predikat yang paling buruk. Ini orang yang berzina, ini orang yang suka makan riba, ini yang suka mengadu domba orang, ini yang begini-begini. Semua predikat berikut disebutkan oleh malaikat. Maka tidak ada. Maka Allah Ta'ala katakan, lemparkan dia kitabnya, catatannya kepada kita, ya, fujar, sijil, ya, sijil. Maka kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya yang ada di kubur. Maka ya ikhwan, maka tidak ada roh yang gentayangan. Kenapa? Di dalam penjagaan malaikat. Ini berarti malaikat lalai. Kalau ada keyakinan bahwa ruh bisa gentayangan, itu berarti malaikat yang tadi membungkusnya tiba-tiba dia nyelonong pergi kemana-mana. Oh, itu dia. Nggak mungkin. Ini malaikat berarti tidak amanah, dan tidak ada malaikat yang tidak aman. Semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia didudukkan. Lalu didatangi oleh malaikat yang bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia tidak bisa bertanya. Ya, apa ya pula? La, saya tidak tahu. Madinuka? Aku tidak tahu. Lalu ditanya tentang Nabi SAW, dia katakan, saya tidak tahu. Semua dia tidak tahu. Inilah orang kafir ya ikhwan. Maka dihamparkanlah, ya, hamparan dari api neraka. Sehingga ketika dia melihatnya, dia katakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Dia tidak tahu dia masuk neraka. Maka dia katakan, jangan tegakkan hari, biar begini saja. Ya, maka dia pun ditampakkan dia. Makanya Allah Ta'ala menggambarkan tentang Fir'aun. Allah Ta'ala katakan, yu'raduna, ya, di an-naru biha buduwan wa asyiya. Di setiap hari pagi dan petang dia dibakar dengan api neraka. Padahal kita tahu ya ikhwan, Fir'aun meninggal di mana? Ya, tapi Allah Ta'ala mengatakan ada alam kubur. Ya, itu menunjukkan bahwa disebut alam kubur. Tidak harus bahwa selalu di bawah kuburan kita ini. Wow, alam di mana? Alam barzah, alam gaib. Ya, alam gaib. Ini ya ikhwan ya, tentang kejadian-kejadian setelah terjadi nyawa kita dicabut. Lalu makanya Nabi pernah ditanya, "Aturaddu alaina uqulana ya Rasulullah?" Apakah pada saat kita dikuburkan, apakah akal pikiran kita dikembalikan? Ya, kata Nabi, "Na'am, kahayatikumul yawm." Betul, sebagaimana kondisimu sekarang. Jadi diberi akal pikiran. Ya. Dan orang-orang yang meninggal mendengar suara alas kaki saudaranya saat mereka meninggalkan lokasi pemakaman. Dan hadisnya. Makanya, ya, Nabi SAW sebelum kita meninggalkan, Pak, Nabi pernah berdiri di dekat kuburan dan berkata, "Istaghfiru li akhikum." Hendaklah kalian memohon ampun untuk saudaramu. Wasalu lahu bitasbih, hendaklah kalian meminta kepadanya at-tasbih, keteguhan hati. Fa innahu ana yusal, karena dia sekarang ditanya. Makanya ya ikhwan, jangan pelit mengantar jenazah. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan barang siapa yang mensolati jenazah saudaranya, falahu qira, baginya 1 qira. Berapa 1 qira itu? Kata Nabi, bagaikan 1 gunung Uhud beratnya pahalanya. Ya ikhwan. Lalu jika dia bersabar mengikutinya sampai menguburkan, maka baginya 2 pahala, qiratan, yaitu 2 beratnya segunung Uhud. Ya. Kenapa ini Bapak ini bilang kau? Tapi ini ya ikhwan, saya lihat banyak orang mengantar jenazah duduk-duduk saja di mobil. Jenazah yang dikubur dia duduk rokok, bahkan ngobrol-ngobrol di atas, duduk lagi di atas mizannya orang. Dia tidak boleh. Kalau kita menguburkan jenazah, cepatkan doakan mereka. Semoga doa kita itu meringankan Al-Qur'an. Jangan cuma datang, ya, mayat disolatkan di masjid, dia nunggu di ambulans. Yang sholatin siapa? Pengurus masjid, nama ustaz-ustaznya. Keluarganya tidak ada satu. Semakin banyak yang mendoakan, tentu semakin banyak ya, bisa semakin berpeluang untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi kita sudah sebutkan ya. Ya ikhwan, alam kubur, ya, alam kubur sangat luar biasa.
Ya, ada namanya himpitan. Ada sebuah, maka ada ketika ada bayi yang meninggal. Kata Nabi SAW, seandainya ada orang yang boleh terjadi, maka bayi ini tidak dihimpit. Tapi semua orang akan dihimpit, lalu dilepas. Ya, himpitan kubur. Lalu juga binatang dapat mendengarkan suara orang yang disisa dalam kubur. Masya Allah, Pak. Nabi SAW bersabda, Innal mauta la yu'adzabuna fi kuburihim hatta al-bahaima la tasma'u aswatahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal disiksa di dalam kuburnya hingga para binatang pun akan mendengarnya. Ya, subhanallah. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, laula an tadafanu, ya, laula an la tadafanu, seandainya kalian tidak saling menguburkan, la da'autullaha, maka aku akan meminta kepada Allah ayyusmi'akum min adzab al-qabr. Aku minta kepada Allah agar kalian mendengarkan azab kubur. Cuma kan kita kan saling menguburkan, Pak. Nanti ketahuan aibnya. Pagi ini kita kuburkan saudara kita, tetangga kita. Sore-sore kita lewat, tiba-tiba kita dengar dia disiksa. Wah, ternyata dia disiksa. Heboh satu kampung. Kenapa? Dia disiksa ternyata. Kata Nabi SAW, seandainya kalian tidak saling menguburkan, maka saya ingin minta kepada Allah agar kalian bisa mendengarkan bagaimana. Bahkan Nabi mengatakan mereka berteriak di kubur dan semua bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Ditutup telinganya agar kita tidak mendengar. Kenapa bahaya, Pak? Tidak ada orang yang mau tinggal dekat kubur nanti. Kenapa? Stres setiap malam. Ya, setiap malam dia dengar ini. Oh, dia lihatlah ada namanya lagi. Kuburan siapa yang teriaknya paling kencang? Wah, ini ustaz ini. Bahaya. Masya Allah, Pak. Tapi ini berita dari Nabi SAW bahwa setiap orang yang dikubur disiksa, ya kawan. Ya, disiksa. Dan juga ya kawan, ini masih berkaitan dengan persoalan apa yang terjadi sudah kita kemati. Bahwa salah satu jiwa orang mukmin yang terkatung-katung adalah jiwa orang mukmin yang masih punya utang dan belum sempat dibayar. Hati-hati bapakku yang punya kredit dan meninggal belum sempat bayar. Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan nafsul mukmin mu'allaqatan bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwanya mukmin, ya, seorang mukmin tergadaikan pada utangnya hingga utang itu dibayar. Maka ya kawan, hati-hati ya, makanya ya, setiap utang harus ditulis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ayat yang sangat panjang. Jika engkau melakukan transaksi yang tidak tulis, maka akan tuduh. Maka hendaklah tulis. Untuk apa? Agar ahli waris kita tahu apa utang-utang kita. Karena ini masalah. Kata Nabi SAW, saking kerasnya masalah utang, kata beliau, semua dosanya orang yang mati syahid diampuni kecuali masalah utang. Makanya ya Nabi sangat keras ancamannya ya terhadap masalah utang. Sayangnya Pak, sekarang ini utang menjadi bisnis kan. Orang muda sekarang kartu kredit. Padahal ini utang. Ya, keren semua. Padahal dari ujung rambut sampai kredit semua. Jangan, Masya Allah, banyak ikhwan, hati-hati dengan utang. Utang hanya untuk darurat, bukan untuk gengsi-gengsian. Ya, dan utang tidak boleh dibisniskan. Ya, kullu qardin jarra manfa'ah wa riba. Setiap utang, pinjaman yang kemudian mengambil keuntungan itu riba. Tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun dari kap utang piutang kita. Kita pinjamkan orang lalu kita kemudian mengambil keuntungan, haram hukumnya, ini riba. Nah, tadi disebutkan apalagi ikhwannya. Amal orang-orang yang mukmin membelanya di hari kiamat. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, ketika seorang mukmin telah digeletakkan dalam kuburnya, maka perbuatan-perbuatan baiknya akan membelanya di hari kiamat. Ia didatangi dari atas kepala. Lalu sholat akan berkata, tidak ada jalan dari arah ini. Maka ia didatangi dari sisi kanan. Puasanya berkata, tidak ada jalan dari sini. Ia didatangi dari arah kiri, maka zakatnya mengatakan, tidak ada jalan dari arah sini. Dia didatangi dari arah bawah, maka perbuatan-perbuatan baiknya, amar ma'rufnya, sedekah-sedekah sunnahnya, ibadah-ibadah sunnahnya menghalanginya untuk disiksa. Tidak ada jalan dari arah sini. Subhanallah. Makanya Bapak, Masya Allah, Nabi SAW dalam hadis yang lain katakan bahwa jika seorang meninggal diikuti oleh 3, yaitu apa? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Setelah saya dikubur 2 kembali, yaitu harta dan keluarganya akan kembali. Tinggal yang menemani amalnya. Dan amal inilah yang akan membela kita di hari kiamat nanti. Terutama masalah sholat. Tadi sholat di mana? Menjaga bagian mana, Pak? Menjaga bagian kepala. Karena kepala ini rawan sekali, Pak. Ya, kalau tidak ada kepalanya orang, bagaimana disebut dengan manusia? Kalau orang tidak punya tangan, tidak kaki, masih bisa pergi jalan ke pasar. Tapi kalau ada orang tidak ada kepalanya, hilir-mulir pergi ke pasar,
Begitulah orang yang tidak sholat. Kalau ada orang yang merasa Islam tapi tidak sholat, bagaikan manusia tidak punya kepala. Maka ingat ya, kepala sholat ini luar biasa. Lalu ikhwan ya, juga beberapa dosa yang bisa menyebabkan dalam banyak sekali ya. Di antaranya adalah akibat mempelajari Al-Quran lalu kemudian meninggalkannya. Lalu kemudian orang yang sengaja tidur ketika waktu masuk waktu sholat, lalu kemudian hilang. Itu sudah sholat, sudah azan, dia tahu, dia sengaja tidur, lalu kemudian lewat. Nah ini ada hadisnya. Ya, Nabi SAW ya, ketika Isra Mi'raj diperlihatkan bagaimana neraka. Ya, dia melihat seorang yang sedang berbaring, sedang di sisinya ada orang lain berdiri, memegang semongkah batu. Batu itu dilemparkan ke kepala orang yang berbaring hingga pecah kepalanya. Ya, kemudian orang itu mengambil batu tersebut dan saat kembali orang yang tadi kembali utuh, lalu diulangi lagi kembali. Jadi ada dua orang yang saling memukul kepalanya. Kemudian di akhir hadis tersebut, malaikat yang membawa Nabi, ya, menerangkan, Ammar rajulul awal. Ada laki-laki yang pertama yang kamu lihat, yang kepalanya dihantam, adalah orang yang tadinya sudah mempelajari Al-Quran lalu kemudian ia lupa. Hati-hati antum Pak. Pernah rajin membaca Al-Quran, pernah rajin menghafal Al-Quran, setor dan lain-lain, lalu kemudian hilang semua. Dan hilangnya Al-Quran lebih mudah daripada hilangnya onta. Dan ada hilangnya onta yang sedang diikat. Masya Allah ya ikhwannya. Dan yang kedua, fa'inna rajula, yang kedua, wa yanamu 'ani sholatil maktubah. Dia tidur di saat waktu sholat sudah masuk dan kemudian dia lalai. Hati-hati ibu-ibu ya. Terkadang tar aja lah saya sholat, ini tanggung ya. Sudah masuk waktu, dia sengaja sholat. Dengan apa harapan dia bisa bangun tengah malam? Ternyata dia tidak bangun sampai subuh waktu malam. Inilah termasuk orang yang akan disisir dalam kuburnya. Dosa berbohong juga. Kata Nabi SAW, ya, dia diperlihatkan orang yang ada di gincu rahangnya digincu sampai robek rahangnya. Di akhir hadis, pemalaikat mengatakan, wahai Nabi, tadi orang yang kau lihat dirobek-robek rahangnya adalah manusia yang pagi hari keluar dari rumahnya, lalu dia berbohong di mana-mana. Dia pergi ke warung, dia berbohong. Dia pergi ke ini ngegosip, dia berbohong, dia melakukan kebohongan. Nah, ini orang yang akan dirobek rahangnya nanti di hari kiamat nanti. Siksa akibat berzina juga begitu. Siksa daripada makan riba. Nah, saya sebutkan hadisnya agak panjang ini Pak, karena ini banyak sekali orang, semua orang susah meninggalkan riba. Hati-hati kita Pak. Kata Nabi SAW, ya. Kemudian kami berjalan mendatangi satu sungai. Ya, ada yang berwarna merah darah. Di dalam sungai tersebut ada seorang yang sedang berenang. Ini pemandangan, makanya ikhwan, Nabi pernah berkata, ya, tentang surga, tentang neraka. Ya, inni anzartukum an-nar. Aku mengingatkan kalian tentang neraka. Sampai Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis ini berkata, seandainya Nabi berkata di tempatku ini, niscaya orang yang akan di pasar yang sedang berjual beli akan mendengarnya. Saking kerasnya suara Nabi dan diulang-ulang. Bagaimana tidak? Nabi sudah melihat neraka. Maka Nabi mengatakan, fa'anzartukum an-nar. Aku ingatkan kalian tentang neraka. Sampai-sampai periwayat hadis ini, sahabat Nabi ketika menggambarkan bagaimana suara Nabi, kalian yang ada orang yang di pasar kan sibuk Pak, sibuk jual beli tawar menawar. Tapi jika dia mendengar suara Nabi, pasti dia akan mendengarkannya. Karena bagaimana dahsyatnya suara Nabi mengingatkan tentang Al-Quran. Bagaimana tidak? Dia sudah melihatnya. Fattala'tu bin-nar, aku melihat neraka. Dan termasuk ini. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, saya melihat ada suatu sungai yang di dalamnya ada darah. Di pinggir sungai ada orang lain bersama batu-batu yang banyak. Orang yang berenang tersebut berenang hingga kelelahan, kemudian mendekat kepada orang yang di pinggir tadi. Seraya ia membuka mulutnya dan menyuapkan batu ke dalam mulutnya. Lalu ia berenang lagi kembali disuap. Begitu terus menerus. Di akhir hadis, malaikat mengatakan, adapun yang engkau lihat orang yang sedang berenang di sungai, lalu ia disuapi dengan batu, dialah akilur riba, orang yang suka memakan harta riba. Waliyahulillah. Dan Nabi mengatakan Allah melaknat pemakan riba, akilu wa mukilu riba, yang diberi makan, yang meminjam dan yang dipinjamkan, nasabah, kreditur dan debiturnya, wa katibu yang mencatatnya, administraturnya, wa syahid yang menyaksikannya, semua dilaknat Allah Subhanahu wa taala masalah riba ini. Ada 70 pintu zina, pintu dosa riba. Salah satu pintu yang paling ringan adalah sama seperti menzinai ibu kandung kita sendiri. Waliyahulillah. Hati-hati Pak dengan riba ini. Siksa akibat diratap. Nah, makanya Pak, jangan sampai keluarga kita meratap kita. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu,
Nabi SAW bersabda, seorang yang akan meninggal, ya al-mayyitu yu'adzibu bi qabrihi bima niha alaih. Ya, manusia akan disiksa dengan ratapan keluarganya. Makanya ikhwan, tidak boleh kita meratap. Ya, apa itu meratap? Robek-robek baju dan lain sebagainya. Ya, terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan, apa hal-hal yang menolong kita setelah kematian? Ya. Yang pertama adalah sholat jenazah. Ya ikhwan, ya, luangkan waktu kita ya ikhwan. Kalau ada saudara kita, ya, sesibuk apapun, datangi sholat jenazah ini. Ya, masya Allah Pak. Ya. Di sini ada pengurus masalah kematian ya Pak ya. Ada, masya Allah ya, masya Allah Pak. Ini kata Nabi SAW, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan, kulluhum yashfa'una lahu illa syafi'u." Tidaklah seorang jenazah masing-masing memberikan syafaat kepada jenazah tersebut, ya 100 orang muslim, maka kecuali Allah berikan syafaat untuk mayit ini. Kata Nabi SAW, jika seorang laki-laki muslim meninggal, kemudian di jenazahnya, ya, arba'una rajulan la yusyrikuna billah, disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak pernah melakukan syirik, illa syafa'ahullahu bi, kecuali Allah akan memberikan syafaat untuknya. Lalu juga berdiam sejenak ketika selesai penguburan, lalu kemudian mendoakannya, ya, selama itu Allah Ta'ala akan menerima doa-doa orang yang mendoakan. Jangan langsung pulang Pak ya. Kita setelah selesai dikuburkan, lamanya apa? Di sini disebutkan lamanya selama orang menyembelih unta lalu membagikan dagingnya. Kira-kira 15 menit, 20 menit. Sesudah kita itu lalu kemudian kita mendoakannya. Lalu doa orang yang meninggal dunia agar diteguhkan dan diampuni setelah pemakaman. Tadi sudah kita sebutkan. Sedekah jariah yang ia lakukan di masa hidupnya. Nah, ikhwan, terutama anak yang soleh. Maka saya selalu katakan, ikhwan, ini investasi yang paling berharga adalah anak. Jangan sampai anak kita dididik oleh orang guru-guru ngaji. Saya selalu katakan bahwa jangan kehilangan kesempatan mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak. Jangan didahului orang lain mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita. Kenapa? Al-Fatihah akan dibaca sepanjang hidupnya. Didik anak kita, karena salah satu yang akan para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, seandainya menikah hanya satu maksudnya itu untuk mendapatkan anak, maka niscaya menikah adalah amalan yang paling agung. Kenapa? Anak akan lihat Zakaria, Nabi Zakaria minta supaya diberikan anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Lalu juga sedekah anaknya atas nama dirinya, boleh. Jadi seorang bersedekah, anak kita nanti kalau bersedekah atas nama kita, antum bisa bersedekah atas nama ya orang tua kita yang sudah meninggal. Doa dan istighfar kaum muslimin. Makanya ikhwan, setiap sholat kita doakan mereka. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbina ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Hal-hal yang dapat menyelamatkan dari azab kubur. Ya. Ya. Ini baru kuburan ya Pak ya. Bagaimana hari kebangkitan ini? Belum sempat kita ini, perjalanan panjang. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bahas Bapak ya, bagaimana dahsyatnya sangkakala di hari kiamat, apa yang akan terjadi kondisi manusia pada saat ditiupkannya sangkakala di hari kiamat, berdiri menunggu pengadilan. Manusia berbeda-beda kondisinya. Ada yang berkeringat sampai kena matahari mendekat di atas mil. Ya, kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan dalam keadaan kufatan, ya, uratan, urla, dalam keadaan alas kaki, lalu kemudian tidak bersunat dan telanjang. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana manusia bisa saling melihat? Manusia laki-laki dan perempuan, kata Nabi. Al-amru yawma idzan asyad. Hari itu urusan lebih berat. Saya mendapatkan kisah ini ketika seorang syekh bercerita ketika dia melihat bagaimana kisah musibah haji pada saat Mina. Ya, bukan yang baru kemarin, ya. Yang baru kemarin berita satu lagi kayaknya ya. Walaupun saya berada pada saat itu tapi tidak bisa melihat kejadian karena kami di atas. Kalau Indonesia lantai 3, kalau ini yang di bawah kan terjadi di bawah. Ikhwan, orang berdesak-desakan, telanjang semua keluar dari terowongan, kata beliau. Waktu peristiwa Mina tahun 90-an ya. Dan syekh itu waktu itu ada di situ. Bagaimana orang berdesak dengan dia dan keluar dalam keadaan telanjang. Dan kata beliau, tidak ada yang tertarik dengan ketelanjangan. Ini baru peristiwa kecil ya ikhwan. Baru peristiwa, bagaimana dengan peristiwa hari kiamat? Maka Aisyah mengatakan, bagaimana nanti kiranya orang saling melihat lagi-lagi? Kata Nabi, peristiwa hari itu luar biasa. Karena orang memikirkan nasibnya semua.
Ya, makanya menunggu pengadilan bertahun-tahun, Pak. Maka mereka mendatangi Nabi Adam. Adam, engkau adalah diciptakan Allah dengan tangannya. Minta kepada Allah agar disegerakan. Kata Nabi Adam, saya pernah berbohong. Saya pernah memakan buah. Pergi cari yang lain. Nafsi, diriku. Dia datang kepada Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Engkau adalah kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, saya malu, saya pernah berbohong 3 kali. 2 untuk urusan Allah, 1 untuk urusan manusia. Lalu dia datang Nabi Musa, aku bisa berbicara kepada Allah waktu di dunia. Minta kepada Allah agar diturunkan rahmatnya. Nabi Musa, saya tidak. Nabi Isa, aku diciptakan Allah dengan ruhnya Allah. Nabi Isa mengatakan, saya tidak. Pergi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dahsyat sekali ya ikhwan ya. Makanya ya ikhwani, perjalanan akhirat adalah perjalanan, dan ujung dari perjalanannya adalah surga dan neraka. Makanya Nabi SAW menggambarkan surga dan neraka. Ya, Allah Ta'ala juga menggambarkan surga dan neraka sangat detail. Bahkan Nabi Aisyah mengatakan ayat yang pertama kali turun adalah surga dan neraka. Agar apa? Agar memudahkan kita beramal dan memudahkan kita untuk meninggalkan perintah-perintah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya ikhwan, tidak cukup untuk menggambarkan perjalanan akhirat yang begitu panjang ya. Insya Allah mungkin sesi selanjutnya kita akan bahas tentang surga dan neraka. Bagaimana surga dan bagaimana neraka. Jadi ini baru alam kubur saja, ini luar biasa. Dan masih banyak yang belum saya bacakan. Tapi insya Allah ya akhi, dahsyat sekali. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan yang paling cerdas dari orang beriman adalah yang terbaik mempersiapkan diri dalam mempersiapkan apa-apa sesudah kematian. Ya ikhwan, kata Nabi SAW ini penutup. Ketika berkata kepada seorang sahabat Nabi yang masih muda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Ibnu Umar masih muda. Kalaulah yang dinasihatin orang tua kita katakan wajar, ini anak muda. Apa kata Nabi? Hiduplah di dunia seolah-olah engkau orang asing, dan seolah-olah engkau adalah orang yang sedang berjalan. Musafir. Dan memang hakikatnya ikhwan, kita sesungguhnya aslinya penduduk dunia atau penduduk akhirat? Penduduk akhirat. Di mana Nabi Adam diciptakan? Jadi sejatinya kita ini orang asing di dunia ini ya ikhwan. Kita ini merantau di sini. Sejatinya kampung kita yang aslinya di akhirat. Nabi Adam diturunkan karena apa? Karena dia melakukan kesalahan. Maka diturunkan untuk agar dia mengakui kesalahannya dan minta ampun, mencari bekal untuk kembali ke akhirat. Maka ya ikhwani, Nabi mengatakan hendaklah engkau hidup di dunia seolah-olah engkau orang asing. Dan memang untuk kita orang asing. Perjalanan ke akhirat masih panjang. Maka Nabi SAW pernah dikatakan kepada dia, Rasulullah, izinkan kami membuatkan engkau kasur supaya engkau bisa tidur dengan enak. Kenapa? Nabi kalau selalu kelihatan nampak bekas tidurnya di atas pelepah kurma yang kasar. Maka Nabi mengatakan, mali walid dunya, aku tidak punya urusan dengan dunia. Innama ana bid dunya karakibin, sesungguhnya aku di dunia seperti orang yang sedang bersafar. Istadalla tahta syariah, kemudian beristirahat di bawah pohon. Tumaraha, lalu kemudian istirahat, wataraha, dan akan meninggalkannya. Oleh karena itu ikhwan, ya saudara-saudara yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita ini adalah penduduk akhirat. Maka Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbira, dunia akan kita tinggalkan, wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat akan pasti datang. Dan masing-masing dunia akhirat punya pengagum. Maka Ali bin mengatakan, jadilah kalian anak-anak akhirat, pengagum-pengagum dunia, pengagum akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Oleh karenanya, ya ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dan istiqomah dan hidayah untuk bisa mempersiapkan diri menuju perjalanan akhirat ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya minum dulu baru jawab pertanyaan Pak ya. Jazakallahu khairan katsiran, disampaikan kepada Ustaz Dr. Abu Hamid MCMA Hafizahullah. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Ustaz, pertanyaannya banyak sekali nih Ustaz. Alhamdulillah. Kita buka pertanyaan 3 dulu ya Ustaz ya. Ini ada juga pertanyaan saya, Pak. Iya, saya koleksi. Apa yang saya tidak bisa jawab, saya tidak jawab. Iya, enak kalau saya pertanyaan begini enak ya, saya bisa ngeles. Assalamualaikum. Apakah wanita boleh ikut ke pemakaman pada saat penguburan?
Ya, ada ulama berpendapat, ada hadis Nabi mengatakan la'anallahul muzawwirat, Allah melaknat wanita yang suka ke kuburan. Di sini Nabi menggunakan kata al-muzawwirat, maknanya perempuan yang selalu suka, hobi ke kuburan. Ya. Ada khilaf ulama. Ya, kenapa? Karena ini sekedar larangan yang bukan sifatnya keharaman. Ya, tapi sebagai peringatan agar wanita, karena wanita lemah. Ya, wanita ke kuburan lemah. Saya punya kemarin ibu pengajian. Ya. Dia bilang, Ustaz, saya sudah tahu sunnahnya tidak boleh kuburan. Cuman gini, setiap dia lewat kuburan suaminya dia suka ngomong, Pak, lewat dulu ya, permisi dulu ya. Coba lihat. Bagaimana perempuan tidak, makanya Nabi betul ketika melarang kuburan. Dia tidak kuburan, tapi setiap lewat di kuburnya dia ngomong, Pak, jaga diri di situ ya, saya pulang dulu ya. Nah, coba lihat. Perempuan ini lemah. Makanya ya ibu-ibu lebih afdalnya jangan ke kuburan. Termasuk ketika kita bisa mendoakan di mana saja. Ya. Kita bisa mendoakan karena Nabi mengatakan Allah melaknat wanita yang suka dan sering ke kuburan. Bila orang tua kita telah wafat, mana yang lebih baik? Berziarah langsung ke kuburnya atau kirim doa di rumah? Ya. Kalau berziarah di kubur itu manfaatnya untuk mengingatkan kita akhirat. Adapun kalau tergantung mana maksudnya. Kalau mau mengingatkan akhirat ke kubur. Tapi kalau mau mendoakan lebih demi kebaikan, lebih baik doakan di mana tempat-tempat mustajab. Di masjid, ketika selesai sholat, ketika kita tengah malam, waktu mustajab, di situ kita doakan. Karena Nabi mengatakan, la'anal yahudu wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Hadisnya di Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka suka menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka Nabi SAW ya ikhwan mengatakan la taj'alu qabri 'ida, jangan jadikan kuburku 'aidan, tempat peringatan. Ya. Makanya untungnya ikhwan ya, kuburan Nabi ada di mana? Ada di mana? Coba ada di Jonggol. Wah. Ya. Banyak calonnya Pak, ini mungkin sudah jadi tempat. Masya Allah, ini karena pintu kesyirikan terbesar adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Itu dia. Maka ditutup pintu. Maka masalah kuburan keras sekali ya ikhwan. Dan saya nggak tahu kenapa orang Indonesia semua yang dilarang Nabi dikerjakan. Jangan mau bangun bangunan di atas kuburan. Tidak boleh disemen kuburan Pak. Tidak boleh ditinggikan. Tidak boleh dibikin kijing. Tidak boleh menulis. Tidak boleh diberi cahaya. Semua ini dilarang Nabi dalam rangka apa? Menutup pintu kesyirikan. Ditutup rapat aja masih banyak lolos Pak. Pintunya. Makanya termasuk perempuan. Kenapa perempuan lemah hatinya? Dia meratap dia ini. Ya, lebih baik. Jadi kalau ingin sekali-kali mengingat akal, silakan ke kubur. Ziarah itu. Tapi ingat, niat kita adalah mengingat. Makanya doanya wa insyaallah bikum lalahikum. Kami akan menyusul kalian. Bagus sekali doanya. Bolehkah kita ke makam non-muslim bila orang tua non-muslim, tetapi anak tersebut tidak mendoakan untuk orang tua tersebut? Gini, Nabi SAW mengatakan, saya minta izin kepada Allah agar mendoakan ibu saya, tapi saya tidak diizinkan, kata Nabi. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburnya, lalu aku diizinkan. Jadi yang tidak boleh mendoakan orang yang sudah pasti kafir, tidak boleh didoakan. Kalau dia masih hidup, masih boleh didoakan. Kalau sudah meninggal, kau boleh didoakan. Kalau sudah dia kafir. Ya, makanya didoakan kalau dia masih hidup, masih boleh. Jadi Allah beri hidayah orang tua saya. Jadi kalau sekedar menziarahi kuburnya boleh-boleh saja, kalau ada kebaikannya untuk mengingatkan kita akhirat. Tapi kalau mendoakannya tidak boleh. Yang saya jawab dulu yang ada kaitannya dengan ini kita ya. Yang masalah riba ini banyak sekali. Ternyata hadis Nabi tadi mengena semua ini. Bagaimana caranya biar bisa berkumpul dengan keluarga kembali di akhirat? Dalam surah At-Tur ayat 21 Allah Ta'ala berikan kesempatan ini. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala surah At-Tur, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan yang beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan susulkan dia dengan keturunannya di hari akhirat nanti. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat ini bahwa orang tua yang ada di akhirat nanti, kalau kebetulan tempatnya di tingkat yang lebih tinggi daripada anaknya, maka anaknya akan diangkat ke atas sama dengan selevel dengan orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Menjelaskan tentang telaga Rasul insyaallah di next session Pak ya. Karena ini telaga hisab, mizan, telaga surga neraka itu satu paket. Tapi nah ini ada khauf ya, ada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku mendahului kalian, menunggu kalian di telaga Nabi. Di telaga Nabi namanya Al-Kautsar. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Rasul di telaga
celakanya. Insyaallah taala. Tapi ada orang yang diusir, Pak. Kata Nabi, ketika semua umatku berkumpul, dan kenapa? Di hari kiamat, Pak, panas, tidak ada air. Maka Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Al-Kautsar, telaga yang kita bisa minum di sana. Ya, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Tidaklah orang meminumnya kecuali dia akan kehilangan, tidak akan lagi haus selama-lamanya. Tapi ada orang yang diusir, Pak. Siapa yang diusirnya? Ya, kata Nabi SAW, itu umatku, kata malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Muhammad, betul ini umatmu, tapi kau tidak tahu. Ini menunjukkan Nabi tidak tahu apa yang terjadi, Pak. Karena sebagian ada orang berkeyakinan setiap maulid Nabi, Nabi hadir katanya. Ini dalil menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu. Kenapa? Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah umat kecuali dengan diberitahu oleh malaikat. Wahai Nabi, wahai Muhammad, ini umatmu, tapi kau tidak tahu apa yang terjadi setelah kau meninggal. Ahdatsu, dia menambah-nambah agamamu. Maka setelah mengetahui itu Nabi mengatakan sufkan, jauh kau. Ya. Oh ya betul ini tadi sudah disebutkan. Apakah boleh dalam sholat? Pertanyaan yang ada kaitannya dengan ini sudah semua, Pak. Ini ada yang kurus-kurus, masih ada waktu, Pak. Ya. Apakah boleh dalam sholat ketika sujud terakhir atau sebelum salam membaca doa dalam bahasa Indonesia? Ini khilaf ulama, ya ikhwan. Tapi Imam Ahmad radhiyallahu taala mengatakan, hendaklah kita memilih doa-doa yang dari khabar. Apa itu maksudnya? Yang dari khabar, yaitu yang ada dalilnya. Ya ikhwan, jangan sampai kita mengkreasi doa yang sesungguhnya membahayakan kita. Contohnya, ada seorang sahabat Nabi kurus, sakit-sakitan, sampai seperti burung yang kurus. Maka Nabi menziarahinya. Nabi melihat, kasihan, kenapa kamu ini? Kata Nabi, apakah kamu pernah berdoa kepada Allah dengan sesuatu? Kata laki-laki ini, pernah ya Rasul. Apa doamu? Doanya begini, Allahumma in kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya. Ya Allah, jika engkau memang akan mengazabku di akhirat, segerakan aja di dunia aja deh. Maka Nabi mengatakan, subhanallah, la tutiku, kau tidak mampu. Kenapa kau tidak berdoa? Rabbana atina wa bil akhirati hasanah. Maka sejak itu dia sembuh. Hati-hati dengan mengkreasi doa sendiri. Ya, maksudnya baik tapi celaka dia. Makanya Nabi mengatakan, ini kau kurus begini kenapa? Tidak mampu, jangan minta begitu. Ya, makanya Bapak Ibu ada doa saya ucapkan. Jadi ada doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa 'abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu apa-apa yang pernah diminta oleh nabimu. Wa a'udzubika masta'alaka minhu nabiyyuka. Dan aku minta perlindungan dari apa-apa yang diminta perlindungan oleh nabimu. Wah, sudah mantap itu. Tapi jangan ada jamaah haji dia tidak bisa berdoa. Ya, ada buku doa di kantongnya. Dia bilang, ya Allah, terimalah doa yang ada di kantong saya. Ikhlas ya. Untuk sholat, Pak, terutama sholat, pokoknya kata Imam Ahmad, jangan membaca doa selain yang ada dalilnya, kabar dari Nabi SAW dan Al-Quran. Kenapa? Ya, Pak, yang dari Al-Quran dan hadis terjaga dari ketergelinciran, Pak. Ya, dan doa ini sudah pernah diamalkan orang, sudah mujarab diamalkan oleh para nabi, orang-orang soleh, dan Nabi SAW mengajarkannya kepada kita. Makanya Bapak Ibu lebih baik hafal doa-doa yang datang dari Nabi dan walaupun sebagian ulama membolehkan membacanya bahasa Indonesia, ya, karena kemutlakan Nabi mengatakan fa'aksiru fiha doa, maka hendaklah kalian memperbanyak doa di dalamnya. Apakah ada hukumnya mengenang 40 hari jenazah? Sama sekali ya, kalau kita lihat dalil yang datang, Nabi banyak sekali keluarganya meninggal sebelum beliau meninggal. Tapi Nabi, jangankan hadis palsu aja gak ada. Bahwa Nabi pernah mengenang kematian. Yang meninggal banyak, ya, anaknya, istrinya. Tentu kalau itu baik, Nabi pasti melakukannya. Ya. Maka ya, yang namanya kenduri kematian tidak ada dari mana dalilnya? Katanya ada dalilnya, tapi dalilnya dalam kitab Hindu. Tidak ada dalilnya. Maka ya, ini bukan berarti kita tidak menghormati jenazah. Justru kita menghormati jenazah dengan apa? Mengikuti Nabi SAW. Tidak ada perayaan 40 hari, 10 hari. Tidak ada dalilnya. Orang yang melakukannya harus mendatangkan dalil. Kayak Ustaz, bukankah ini kebaikan? Kan hanya doa-doa saja. Berarti Anda mengatakan Nabi tidak baik. Kenapa? Tidak mendoakan, tidak mengarahkan itu. Ya, yang paling selamat adalah Allah Ta'ala katakan,
kaifa idza ji'na bi kulli nabiyyin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahid. Kami akan datangkan setiap umat nabinya sebagai saksi, dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas amalan umatmu. Bagaimana jika kita datang di akhir akhirat nanti, Nabi mengingkari semua amalan kita? Waliyahumillah. Maka ini ikhwan ya. Jadi kalau ditanya sendiri, saya tidak tahu, tidak ada dari. Baik, ya ikhwan, cukup ya. Ini ada tentang pertanyaan tentang riba. Saya kira baik, saya bacakan dia. Riba haram. Bank yang menerapkan riba juga haram. Orang yang bekerja di bank berarti gaji yang diterimanya pun haram. Tapi pada katanya, bank dimanfaatkan oleh kalangan muslim untuk memudahkan berinfak. Ya akhi, iya, ini sudah fatwa ulama bahwa bunga yang ada di bank adalah haram. Fatwa ulama sejak tahun 70-an ya, fatwa ulama OKI ya, walaupun Indonesia terlambat meratifikasi ya, tahun 2002 baru ulama kita berani mengatakan bank yang ada di bunga yang ada ini adalah dan sekarang tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi ulama yang mengatakan boleh. Dulu awal-awalnya ada ulama kita yang mengatakan boleh, sekarang sudah sepakat semua. Karena ulama yang dulu mengatakan tidak boleh, sekarang sudah menjadi dewan pengawas syariah di salah satu bank ya. Saya tahu orangnya ya. Jadi orang itu bisa berubah pendapat karena hidayah, tapi ada juga yang berubah pendapat karena hadiah. Tidak ada lagi, semua sepakat ulama. Maka semua yang ada di dalam riba itu dilarang oleh Allah. Yang mencatat siapa Pak? Pegawai. Semua. Maka semoga Allah memuatkan orang-orang yang berada di bank untuk segera keluar dan mencari nafkah yang halal. Ya, karena ini, masya Allah Pak, seorang ulama pernah di Saudi memfatwakan yang boleh bekerja di sana yang tidak haram hanya security-nya saja. Karena dia tidak berkaitan dengan, dia hanya menjaga. Yang lain semua masuk. Ya, IT-nya, kepala cabangnya. Lalu kata Ustaz, bukankah dengan itu dia bisa bersedekah? Ya, tidak bisa. Cara tidak boleh menghalalkan tujuan. Ya, tujuan menghalalkan semua, ya nggak bisa. Orang mencuri, saya berniatnya untuk tidak ada Robin Hood dalam Islam. Ya, saya korupsi untuk membangun sedekah, nggak bisa. Karena innallaha thayyibun, kata Nabi, Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyib. Tidak menerima kecuali yang baik. Fatwa keharaman bunga bank ini sudah lama ya. Ini sebetulnya tinggal bagaimana kita punya keinginan yang kuat. Kata Nabi SAW, ya man taraka syai'an, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik. Tinggal niat yang baik dan keyakinan kepada Allah, Allah Maha memberi rezeki. Baik, semua sudah terjawab. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas yang dipaparkan oleh Ustaz. Semoga apa yang disampaikan beliau mendapat menjadikan ibrah kepada kita, menjadi menambah ilmu kepada kita semua. Kemudian acara selanjutnya yaitu penutup, dan sebelum kami tutup acara ini, kami selaku pemandu acara apabila ada kekurangan baik dari awal acara hingga akhir acara ini, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.